Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap monitor siaran kita di Pro 1 RRI Palembang. Kali informasi dan inspirasi. Pendengar, obrolan komunitas malam hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa karena saya kedatangan 3 narasumber yang luar biasa malam hari ini, yaitu dari orang-orang yang memang dekat dengan dunia kesehatan, apalagi untuk Anda yang selalu monitor siaran kita Pro 1 di FM 9,4 MHz. Hari ini pendengar 22 Mei 2026 kita memperingati namanya Hari Preeclampsia Day. Nah, tema inilah yang akan kita bahas dengan 3 narasumber kita. So, dengan tema kita adalah World Preeclampsia Day, Check Now and Share. Wah, keren banget nih judulnya ya. Dari judulnya udah keren banget dan narasumbernya apa lagi? Kita langsung saja kita kenalan satu-satu narasumber kita malam hari ini yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukan beliau bertiga ke studio Pro 1 RRI Palembang. Kita kenal yang pertama dulu karena satu-satunya laki-laki yang diapit oleh perempuan cantik. Jadi kita kenal langsung dengan Dr. Abraham Martadiansah, SPOG, subspesialis kedokteran feto-maternal. Dia itu adalah konsultan feto-maternal dan ketua HKPM Cabang Palembang. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Iya, apa kabarnya dokter? Sehat? Sehat, kabar baik. Iya, ini minta waktunya malam hari ini ya. Untuk Siap, pendengar Mbak. kita, luar biasa waktunya dong. Gimana aktivitas hari ini? Lancar aja dokter? Lancar. Semuanya berjalan sesuai ya dengan Iya. apa yang kita harapkan. Oke, yang kedua sebelah kirinya Dr. Abraham ada Dr. Aryani Aziz, SPOG, subspesialis kedokteran feto-maternal Mars, konsultan feto-maternal dan wakil ketua 3 ID Cabang Palembang. Assalamualaikum Mbak Aryani, apa kabar? Baik Mbak Dania. Alhamdulillah kita jumpa hari ini ya. Setelah kemarin- ber-WA Ria. Kemarin kita sibuk gitu ya. Oh, iya. Luar biasa malam yang penuh kenangan ya, pasti nanti kita akan kenang selamanya nih Mbak Aryani ya. Oke, sehat aja Mbak? Alhamdulillah. Sehat. Semuanya lancar juga hari ini? Amin ya, lancar. Lancar, aktivitas juga sesuai dengan agenda kerja hari ini yang pasti. Baik. Nah, satu lagi narasumber kita yang mungkin muda ya di antara keduanya, iya. Dr. Siva Alkap, SPOG, subspesialis kedokteran feto-maternal Mars dan konsultan juga feto-maternal. Assalamualaikum Dr. Siva. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Iya, apa kabar? Baik. Jumpa yang keberapa kita ya? Udah sering juga ya. Udah sering ya. Alhamdulillah, terima kasih lo udah ke studio Pro 1 buat ketiga Makasih. narasumber kita. Tema kita pendengar malam hari ini adalah peringatan Hari Preeclampsia Day atau World Preeclampsia Day, Check Now and Share. Nah, kita langsung ke ketuanya dulu nih, Dr. Abraham ya. Ya, Kita ingin siap, tahu kenapa sih ini diperingati setiap tanggal 22 Mei? Mungkin ada sejarahnya di balik itu, Dok. Ya. Atau mungkin nanti menambahkan Dr. Aryani dan Dr. Siva. Baik, kita ingin tahu dulu nih, mungkin ada sedikit kelumit di balik peringatan hari ini. Ya. Baik, makasih Mbak Nadia. Jadi kenapa sih ini menjadi penting ya? Jadi karena preeklamsi ini dari dulu Mbak itu selalu masuk top 3. Top 3 terbesar penyebab kematian maternal ya. Jadi dari dulu tuh 1-2 tuh selalu gantian tuh antara perdarahan dengan preeklamsi. Ya, dengan darah tinggi dalam kehamilan. Angka kejadiannya global di dunia itu 8-10%. Sedangkan di kita, karena saya bertugas di rumah sakit tersier, angka kejadiannya itu sampai 33-37% dalam 5 tahun terakhir. Jadi 1 dari 3 pasien yang datang ke rumah sakit umum itu adalah pasien preeklamsi. Nah, oleh karena itulah dengan angka kejadian yang tinggi ini, kemudian morbiditas atau angka kesakitan dan kematian yang juga tinggi, maka ini penting untuk kita lakukan peringatan setiap tahun. Ya. Setiap tahun dan memang dipilih tanggal 22 Mei ya Dok ya.
Baik, kemudian kita ke Dokter Aryani dulu nih. Nah ini mungkin Dokter Aryani juga punya sedikit data nih tentang kasus-kasus ini. Bisa diceritakan dulu nih menambah ke dari Dokter Abraham ya. Ya Mbak Nandiar, jadi kalau di Indonesia konsensus 2024 ya dari Vito Maternal mengatakan bahwa penyebab angka kematian ibu di Indonesia itu yang tertinggi adalah hipertensi dalam kehamilan, dalam hal ini ada preeklamsi seperti itu ya. Nah, jadi dari kenyataan tersebut tentu angka kematian ibu di Indonesia itu baiknya turun dong ya. Nah, turun. Bagaimana jadi cara dokter untuk menangani hal tersebut? Tidak cukup dengan dokternya saja. Iya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat Edukasi. untuk tahu bahwa preeklamsi itu tidak baik. Oke. Ya, adalah kondisi yang tidak baik dalam kehamilan. Jadi salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi peringatan Hari Preeklamsi Sedunia, artinya kita salah satunya adalah meningkatkan keingintahuan masyarakat, gitu, memberitahu, mengedukasi lah seperti itu ya. Iya. Zaman sekarang kan banyak sekali media sosial yang memang bisa langsung dan tepat sasaran untuk masyarakat tahu sampai ke ujung manapun ya. Iya. Nah, jadi dalam rangka itu juga kita bertemu malam ini. Sangat begitu. penting sekali. Baik, kita ke Dokter Siva. Dokter Siva, sejauh ini kasus-kasus preeklamsia dia ini apakah banyak di Palembang atau menyelusur Indonesia? Gitu? Iya. Terima kasih Mbak Nadiar. Iya. Seperti tadi udah disampaikan sama Dokter Abraham ya, Iya. kalau untuk prevalensi global ataupun di Indonesia mungkin hampir sama ya, rata-rata Seluruhnya mungkin ya. sekitar 10-15%. Namun memang pada rumah sakit rujukan ya, seperti di RSMH atau di Rumah Sakit Siti Fatimah itu Iya. memang angkanya jadi lebih tinggi karena kan memang rujukan gitu. Jadi sekitar 30% ya Kak ya. Iya. Itu jadi cukup tinggi sekali dan sayangnya juga preeklamsi ini banyak terjadi pada ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi memang. Iya. Dan biasanya mereka tidak sadar sampai dengan gejala preeklamsia itu muncul. Baik. Jadi seringkali belum atau tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu dan tidak tahu kapan harus memeriksakan diri. Makanya dengan World Preeclampsia Day ini kita meningkatkan awareness untuk deteksi dini dan screening begitu. Iya. Makanya check, know, and share seperti itu slogannya. Baik, nah balik ke Dokter Siva lagi nih. Kalau gejala-gejala awal tuh apa sih dok? Gejala awal preeklamsia. Dari ibu hamil sendiri. Iya, justru gejala akhir yang kelihatan gejala. Jadi di awal kadang-kala tidak disadari karena biasanya tanpa gejala. Jadi ketika sudah terjadi gejala, biasanya itu sudah di akhir ya gitu. Jadi mungkin sudah ada sakit kepala hebat atau pandangan mata kabur, nyeri ulu hati seperti itu ya, atau kaki bengkak mungkin di seluruh badan, sesak nafas. Nah itu justru adalah fase akhir dari preeklamsi itu sendiri. Sedangkan di awal mungkin kenaikan desakan darah atau kenaikan tekanan darah itu hampir tidak bergejala. Makanya seringkali tidak disadari. Tidak disadari oleh ibu hamil itu ya. Apakah ini berkaitan dengan usia juga nggak dok? Iya betul. Usia kehamilan atau salah usia? satu faktor resiko itu adalah usia kehamilan di atas 35 tahun. Di atas 35 itu jadi faktor tahun. resiko, betul. Kita kembali ke ketua nih, dokter. Ini sejak kapan sih dibentuknya HKFM ini? Jadi HKFM itu sejarahnya pertama kali kalau nggak salah tahun 2001. Ya. Jadi ada 5 yang membentuknya ya. Dan kelimanya sudah meninggal ya, Prof. Haryono di Surabaya, Dirinya ya? Ya, kemudian Prof. Gulardi dari Jakarta, kemudian siapa Mbak yang dari Bali, lupa saya, dari Bandung, Prof. Hidayat masih. Prof. Hidayat ya, Prof. Hidayat. Nah, baik. itu salah satunya. Sampai sejauh ini dari HKFM PM sendiri gimana nih Dokter Abraham untuk edukasi ke masyarakat tentang preeklamsia ini? Jadi ini sudah jalan dari kita bisa melalui pertama dari media sosial ya, yang paling gampang sekarang kan kita sudah share melalui Instagram, melalui TikTok, melalui
Street ya, X ya. Kemudian video-video edukasi ya. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai seminar ya, kemudian webinar, seminar awam, kemudian kita juga untuk tenaga medisnya sudah mengadakan berbagai pelatihan ya. Nah, yang sekarang yang gawean, kalau kita bilang gawean besar HKFM sekarang itu sekarang membuat panduan nasional PNPK hipertensi dalam kehamilan. Mungkin nanti pada saat bulan Juli saya kebetulan ditunjuk sebagai sekretaris PNPK nasional, itu akan launching pada saat pertemuan ilmiah tahunan POGI nanti di Jakarta. Baik. Kemudian ke Dr. Aryani. Nah, peringatan ini kan hari ini ya 22 Mei. Betul. Kalau boleh tahu apa aja sudah dilakukan gitu. Ya, kalau di Palembang sudah cukup banyak yang kita Iya. lakukan. Salah satunya ya siaran kita ini. Iya, betul. Kemarin Senin kemarin juga ada live by phone-nya kita Iya, di sini. Perumbat juga. Kemudian ada alhamdulillah. edukasi kesehatan di RSMH. Kemudian ada juga masuk di Tribun Sumsel ya kalau nggak Alhamdulillah, salah, media ya. Dan masing-masing kita di rumah, di tempat kerja kita masing-masing juga melakukan mungkin Instagram ada beberapa dan dari kita, dan mungkin nanti ada siaran di TVRI mungkin. Iya, jadi edukasinya sangat Iya. gencar ya. Ya, dan satu lagi saya mau tambahkan bahwa Pre-Eclampsy Day ini, World Pre-Eclampsy Day ini dipusatkan di Makassar Di kalau untuk Makassar. HKFM. Ya, nanti pada tanggal 24 hari Minggu ya. Iya. Jadi di situ ada jalan santai, kemudian ibu-ibu mendapatkan penyuluhan kesehatan, kemudian pemeriksaan seperti itu pada saat itu, dan tentu saja masyarakat sekitarnya juga mendapatkan kalau nggak salah pelayanan laboratorium seperti itu. Jadi dipusatkan, jadi seluruh Indonesia, jadi ada beberapa wakil-wakil kita di sana untuk nanti merayakan World Pre-Eclampsy Day Iya. di Makassar. Jadi bulan Mei ini benar-benar bersejarah lah ya untuk yang namanya berkaitan dengan preeclampsia. Ya, tentu saja HKFM menggalakkan ya peringatan-peringatan ini karena memang salah satunya untuk masyarakat tahu. Iya. Salah satunya What the Fact Day Iya. kemarin ya, untuk kelainan kongenital Iya, misalnya ya, baik. dan hari ini untuk preeklamsi. Demikian, Baik. Mbak. Pendengar silahkan yang bergabung. Ini ada 3 narasumber kita. Ada waktu yang sangat luar biasa. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 36997 atau like komentar di kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Silahkan yang mau kasih like dan pertanyaan lewat kanal YouTube, kita buka dari sekarang di kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Baik, 3 narasumber kita, izin kita break sebentar, hanya 1 menit, nanti kita balik lagi ke siaran kita hingga pukul 21 nanti. Baik pendengar, kita akan kembali ngobrol komunitas setelah informasi yang satu ini. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya. Kesehatan merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Investasi kesehatan bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga memastikan kualitas hidup kita tetap oke di masa depan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gaya hidup sehat itu bisa mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung hingga 80%. Langkah pertama dalam investasi kesehatan adalah rutin cek kesehatan. Studi di The Journal of the American Medical Association menunjukkan bahwa deteksi dini penyakit bisa meningkatkan peluang kesembuhan hingga 90%.
Selain itu, sangat penting untuk mengatur pola makan seimbang dan rutin olahraga. Menurut WHO, aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu bisa mengurangi resiko penyakit tidak menular secara signifikan. Investasi kesehatan juga mencakup aspek mental. Menjaga kesehatan mental dengan relaksasi, meditasi, dan dukungan sosial yang kuat, ini bisa meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan laporan American Psychological Association, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu cenderung punya umur lebih panjang dan produktivitasnya lebih tinggi. Jadi, mari kita mulai berinvestasi dalam kesehatan kita dari sekarang. Dengan begitu, kita tidak hanya menyiapkan masa depan yang lebih cerah, tetapi juga menikmati setiap momen dengan penuh kebahagiaan dan vitalitas. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset terbesar yang kita punya. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita lanjutkan kembali perjalanan waktu kita di obrolan komunitas dengan tema hari ini adalah peringatan Preeclampsia Day dengan tema kita Check Now and Share bersama 3 narasumber kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Yang mau tanya-tanya silahkan kita buka line telepon, sangat penting sekali ini ada waktu yang sangat momen yang bisa digunakan bertanya langsung dengan 3 narasumber kita di 369977. Kita kembali ke Dr. Siva dulu ya. Ini kan penting ya untuk check now and share gitu. Nah kalau sudah tahu ini pasti akan merasa bahwa diri kita itu ada yang perlu diperbaiki katakanlah. Nah ini sebelum terlambat deteksi dininya seperti apa nih Dr. Siva? Ya. Oke, makasih Mbak Nadiar. Iya. Jadi memang preeklamsi ini sekarang lagi digalakan untuk deteksi dini ya. Sebenarnya di program pemerintah di buku KIA, buku Iya. Pink ya kalau ibu-ibu biasa pegang gitu. Iya, di posyandu ya. Betul, itu sudah ada kerangka untuk deteksi dini. Yang pertama dari riwayat nih Mbak Nadiar. Iya. Jadi ada resiko tinggi, ada resiko sedang gitu bisa dilihat ya. Yang resiko tinggi itu yang warna merah tuh. Yang warna merah ya. Betul. Contohnya tuh riwayat hipertensi kronis atau riwayat preeklamsi sebelumnya tuh. Jadi kalau sebelumnya ibu hamil itu sudah ada riwayat preeklamsi itu menjadi resiko tinggi. Atau memang ibu hamilnya punya riwayat penyakit lain seperti penyakit autoimun, SLE, begitu diabetes, itu merupakan resiko tinggi. Terus ada juga yang resiko sedang nih Mbak, seperti yang tadi dijelasin ya, usia lebih dari 35 tahun atau mungkin ada riwayat obesitas, ada riwayat preeklamsi pada keluarga begitu. Nah itu beberapa di antara faktor resiko sedang gitu. Nah kalau memang ada faktor resiko tadi, kemudian harus diperiksakan juga tekanan darahnya ke puskesmas, posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Baik. Nanti diperiksa kalau tekanan darah rata-ratanya itu di atas 90, maka sudah masuk dalam kriteria resiko tinggi. Nanti seharusnya dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan rujukan untuk mendapatkan tata laksana yang adekuat begitu ya. Baik, balik kita ke Dokter Abraham dulu nih. Kemudian tadi kita udah ke Dokter Siva. Kalau untuk masyarakat kan ini agak sedikit bisa dikatakan untuk mengetahui kesehatan diri itu apalagi kalau mau cek total seluruh tubuh ini kadang-kadang ada kata malas dikit gitu ya. Nah ini bagaimana sih supaya ibu hamil itu punya motivasi untuk dari awal kehamilan sampai nanti melahirkan itu jauh dari namanya kena yang preeklamsi dia ini. Silakan dok. Oke, Ya. terima kasih Pak Nadiar ya. Ya. Jadi yang tadi dikatakan oleh Dr. Siva sederhana sekali sebenarnya untuk mengenali apakah dia berisiko atau tidak untuk darah tinggi dalam kehamilannya. Cukup tadi kenali apakah dia memiliki kriteria faktor risiko sedang, 2 kriteria faktor risiko sedang, atau 1 faktor risiko tinggi. Maka dia sudah termasuk untuk berisiko preeklamsia. Yang kemudian periksa tekanan darah. Tekanan darah kan mudah sekali bisa
terdekat, Iya. bisa ke puskesmas, Puskesmas. atau sekarang kan ada alat periksa tekanan darah, tahu kan? Nah, cukup hitung saja tekanan darah rata-rata. Itu kan kalau tekanan darah kan kita tahu misalnya Iya. 120 per 90 misalnya. Iya. Nah, tinggal 2 sistolik tambah 2 diastolik dibagi 3. Jadi kalau dia 120 per 80 misalnya, 120 ditambah 80 ditambah 80 bagi 3. Kalau rata-ratanya lebih dari 90, itulah dia resiko untuk preeklamsia. Nah, jadi nggak perlu cek yang macam-macam, cukup ada tidak riwayat faktor resiko, 2 yang sedang atau 1 yang risiko tinggi. Disertai dengan rata-rata tekanan darah tadi. Itu bisa untuk mengetahui apakah dia bisa menjadi preeklamsia atau tidak. Dan angkanya cukup tinggi, 76%. 76%. Iya, prediktifnya. Kalaupun dok sudah misalkan ini ibu hamil sudah sampai ke tingkat yang tanda kutip merah gitu, apa yang harus dilakukan ibu hamil itu, dok? Periksa laporkan ke bidan atau ke posyandu atau puskes terdekat. Nanti akan dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang ada di pusat kesehatan yang tempat dia melapor. Dan kalau memang dia terkonfirmasi risiko tinggi, maka dia akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kandungannya. Kekandungannya sebahaya apa, dok, kalau seandainya itu sudah terjadi gitu? Oke, jadi komplikasi ini bisa ke ibu, bisa ke anak. Ke ibu yang dikhawatirkan itu kalau tekanan darah tinggi, dia bisa kegagalan organ tubuh. Tergantung mana yang kenanya, Mbak Nadiar. Kalau dia ternyata gangguannya berat di pembuluh darah yang ada di otak, bisa stroke. Iya. Kalau dia misalnya ke saraf, bisa kejang. Bisa misalnya sakit kepala. Kalau mata bisa kabur. Ya, itu. Dan yang paling dikhawatirkan itu bisa sampai meninggal. Itu untuk ibu. Nah, sedangkan untuk ke anaknya, kalau dia misalnya menjadi komplikasi yang berat, itu bisa menyebabkan anaknya pertumbuhan janinnya jadi terhambat, yang ukurannya jadi lebih kecil, ya, atau juga bisa meninggal dalam rahim, ya. Kemudian bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Jadi banyak sekali komplikasinya. Dan kalaupun si anak ini misalnya lahir hidup, makanya cek, know and share. Iya, jadi jangan sampai lah ya, mudah-mudahan semuanya udah mendengarkan siaran kita malam hari ini, mencegah lebih baik ya, dok ya. Tentunya, ya. Baik. Nah, ke Dokter Aryani, sejauh ini kasus-kasus ibu-ibu yang terkena katakanlah kasus preeklamsia ini seberapa besar sih kalau di Palembang nih, dokter? Iya. Berdasarkan data Iya. Kalau di rumah sakit tersier 35%. 35.000 persen. pasien Oh. per Persen. ya, Oke. 35% dalam kunjungannya di rumah sakit tersier. Banyak juga ya. Termasuk banyak. Baik. Nah, ini kalau kita kasih tahu ke masalah ke posyandu apa-apa itu ke tenaga kesehatannya, apakah ini rutin ini, Dokter Yani, dilakukan? Iya ya, kalau saya mengatakan hal ini adalah terkait pengetahuan. Benar. Intinya, bagaimana seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan. Harus ya. Kalau masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali ya. Tapi kalau menengah ke bawah, untuk berkunjung saja, melangkah ke petugas posyandu kesehatan, aja. posyandu saja itu, kenapa ya, perasaan mencari uang atau Iya. mencari nafkah ya. Nah itu tadi ya, memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3, Iya. untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya. Jadi kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk men-share, membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih aware ya. Iya. Sadar bahwa untuk berkunjung dan ketahuanlah mungkin dia di sana Dari awal gitu. akan ada peningkatan tekanan darah. Jadi kalau dia mau mikir saya obes, saya mungkin nggak darah tinggi, kalian nggak kepikir ya sehari-hari untuk menengah ke bawah ya. Iya. Bagaimana mencari makan siang hari ini dan Nah, besoknya lagi. itu Apalagi kadang-kadang. ya kadang tidak sehat selalu setiap harinya ya keluarga tersebut. Nah, jadi pengetahuan utamanya. Iya, ini kaitan sama mencari nafkah, kemudian kesehatan. Ini jangan-jangan juga ada kaitan dengan gizi yang diberikan.
Tentu Nah, saja. apakah ini juga faktor penentu atau gimana nih, Dokter Siva atau Dokter Abraham yang akan menjawab? Silahkan mungkin ke Dokter Siva. Nutrisi ya, nutrisi ibu hamil ya. Iya, nutri ibu hamil kan sangat penting gitu. Apalagi tadi Dokter Aryan mengatakan ini ada kaitan kalau ibu-ibu menengah ke bawah, pikirannya jangan ke situ. Untuk hari-hari aja udah kayak mana gitu loh. Ini seperti apa Dokter Siva? Ya, betul sekali. Seperti yang sudah di-mention dari Iya. para senior saya ya, bahwa sebenarnya preeklamsi ini bisa dalam tanda kutip ya, Iya. itu dicegah. Bahkan dalam masa kalau kita nyebutnya tuh prekonsepsi, jadi sebelum hamil. Sebelum jadi kalau mau hamil. mencegah preeklamsi bukan pada saat sudah hamil, Dari tapi sebelum. dari sebelum hamil. Artinya kita harus meminimalisir semua faktor-faktor resiko yang mungkin bisa menyebabkan preeklamsia dan kemudian mengoptimalisasi kesehatan ibu. Jadi kalau di kedokteran kita punya istilah makro dan mikronutrien ya. Iya. Makronutrien itu terdiri dari protein, lemak, karbohidrat gitu. Kemudian mikronutrien itu semua mineral, vitamin, kompleks gitu ya. Itu semuanya di mikronutrien. Nah, sekarang pemerintah juga sedang menggalakkan untuk makan dengan gizi seimbang. Iya. Jadi kalau dulu kan slogannya 4 sehat 5 5 sempurna ya Mbak sempurna. Nadia ya. Kalau sekarang sekarang tuh makan dengan gizi seimbang. Iya, gizi Jadi seimbang. dalam piring makanku itu dilihat bagaimana komposisi dari semua zat-zat gizi baik makro maupun mikronutrien itu lengkap dan seimbang. Iya. Dan juga kita menekankan sekali untuk menghindari makanan-makanan seperti ultra processed food, kemudian makanan yang tinggi gula, Iya, tinggi gula, garam, tinggi garam, gitu. iya. Dan mencukupi asupan serat, asupan protein, asupan lemak yang baik untuk kesehatan. Nah, itu penting banget juga sebagai salah satu wahana untuk bisa pencegahan dini dari preeklamsia. Iya. Baik, kita ke ketua lagi nih, Dok. Sekarang kan kaitan nutrisi ya, pemerintah kan udah ngasih ada namanya MBG ya. Iya. Nah, ini kan ibu-ibu hamil juga katanya kena ya, kena dampaknya juga, dapat juga. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan faktor bisa katakan faktor positif lah ya dengan program pemerintah ini? Iya. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. MBG ya itu kan salah satu usaha ya, Iya. usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu sedikit banyak ada manfaatnya, tapi yang penting MBG kan satu kali ya. Iya. Makan kan 3 kali ya. Benar, harus nutup yang duanya gitu. Jadi yang pertama, kalau saya selalu mengedukasi bahwa makan yang benar, bukan makan yang banyak. Makan yang benar ya, Dok. Iya, jadi kenali dulu kita tuh apa. Jadi sebelum hamil, ibu hamil tuh harus tahu dia tergolong apa. Apakah dia tergolong yang kurus atau yang berat badannya yang normal atau yang berat atau malah obes. Nah, di situ dia akan bisa menentukan nanti seberapa besar dia akan naik berat badannya. Kemudian dia juga akan menentukan apa komposisi makanannya. Jadi ada yang unik, Mbak Nadia. Jadi semakin berat badan ibu sebelum hamil, maka semakin sedikit kenaikan berat badannya. Oh, begitu ya, Dok Ya, ya? jadi kalau misalnya ibunya sudah gemuk, Sudah 55 misalkan. misalnya tingginya 150, berat badannya 70 sebelum hamil nih, kan gendut nih berarti kan. Iya. Naiknya jangan banyak-banyak, naiknya 5 kilo aja. Oh, jangan 10 ya, Dok ya? Jangan. Tapi kalau dia misalnya kurus, maka justru dia naiknya lebih banyak, porsi karbonya lebih besar. Itu yang pertama. Jadi kita atur di sana. Karena yang bikin naik turun berat badan yang cepat itu adalah karbohidrat. Nah, yang kedua, aturan yang kedua ada upayakan real food. Tadi Dr. Siva mengatakan hindari ultra processed food. Iya. Jadi real food itu ya kalau karbo yang paling gampang nasi, jagung, kentang, ubi, gandum. Kalau gandum kan susah di kita. Jadi Iya. 4 ini ada nih. Jagung. Tapi bentuknya bentuk real food, bukan jagung, bukan popcorn gitu. Udah pakai ini ya. Iya, kentang bukan french fries gitu. Nah, kentang asli gitu ya, Dok ya? Iya, nah itu yang kita harus galakkan. Dan kalau dia memang dari awal sudah gemuk, maka porsi karbonya dikecilkan, tapi lebih menaikkan ke proteinnya. Protein itu bukan harus daging, kan? Bisa daging, bisa ikan, bisa telur, bisa tahu tempe, ya kan? Bisa ayam-ayaman. Nah, jadi itu yang harus kita edukasi bahwa kenali dulu diri kita sendiri, kemudian tentukan seberapa banyak yang kita bisa naik, kemudian pilih makanan yang baik. Baik. Panduan yang luar biasa ini harus dicatat nih, direkam ya. Untuk ibu-ibu hamil. Baik, silakan dengar. Kita buka line telepon di 369977. Iya, ini sudah ada yang berdering. Mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Belum ruang rindu ini. Selamat malam RRI.
Ya putus, dicoba kembali ya di 369977. Apalagi ibu-ibu yang mau berencana hamil. Jadi kata dokter Siva, jangan sudah hamil baru ini. Jadi sebelum hamil sudah terprogram ya dokter Siva ya. Oke, kita ke dokter Aryani nih dari ID Palembang sendiri. Apa nih kegiatan di tahun 2026 yang ada kaitannya dengan peringatan hari ini? Yang penting untuk ibu-ibu hamil nih. Ya. Iya ya, sebagaimana flyer kita Iya. ya. Di situ ada juga tercantum hari peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia HBDI Benar. yang 118. Wow, Ya, udah 118 ya Mbak ya. Ya, salah satunya adalah kita memberikan edukasi tentang preeklamsi Iya, ini ya. baik. Kalau tadi pagi kita melakukan donor darah. Kebetulan dia ada di aula Rumah Sakit Muhammad Hussein Maaf seperti itu. dokter, kita izin ditahan dulu ya. Iya, Ada ya, line silakan. telepon, mudah-mudahan ini tidak putus lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo Mbak Nat. Iya, baru saya feeling ke Oma Ana di Prabu Muli. Udah langganan. Oma, pingin hamil ya? Enggak sih, tapi pengen tahu gitu. Boleh, silakan. Nanti bisa diceritakan untuk menantu. Iya, bener itu, harus Iya, itu. soalnya kan ada dokter-dokter yang hatinya mulia, ada Iya. ada ibu-ibu cantik dan bapak Ibu cantik, Kata iya. dokter nggak boleh begini-begini. Iya, boleh. Silakan Oma Ana. Makasih Mbak Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oma. Selamat malam ya. Ya deh, silakan Oma. Dokter mau bertanya, tadi kan ada penjelasan dokter tuh mengenai tensi yang tinggi gitu ya dok ya. Bagi orang ibu hamil, apabila tensinya naik selalu, dia memakan obat penurun tensi. Nggak usah disebutkan namanya ya dok ya. Iya, bahaya tuh kalau disebutin. Gimana efeknya? Pertanyaannya tidak dok. Terus yang kedua nih. Kedua. Ini mungkin di luar Tema. kali ya. Si opa ini Mbak Nat selalu makan obat penurun tensi itu berbahaya apa enggak sih? Kata dokter kapan sampai seumur hidup makan itu. Benar apa tidak ya? Iya. Penting semua nih pertanyaannya ya. Ada lagi nggak? Satu lagi Oh, 3 berarti borongan ya. Apalagi? penyebab kehamilan ada nih tetangga nih. Katanya kan tadinya dia itu perutnya sudah besar dan dinyatakan oleh dokter bahwa dia adalah sedang hamil. Tapi lama-lama hamilnya itu perutnya itu mengecil. Jadi katanya tidak ada lagi kehamilan itu di dalam perut. Emang itu bisa terjadi apa enggak ya dokter? Waduh, di daerah mana Oma? Hah? Di Prabu ya? Bisa di Prabu Oh, tetangga tuh. No. oke. 3 pertanyaan ya dok ya. Dokterku ya. Baik. Tetap semangat, sehat selalu dok. Iya, makasih Oma Ana. Terima kasih Mbak Nat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan mungkin satu-satu ya nanggepinnya ya. Silakan ke ketua dulu nih. Silakan. Oke, sayang pertanyaan pertama berarti ya. Ibu hamil darah tinggi, apakah minum obat terus gitu ya? Iya, efeknya nggak sih ke anak gitu? Iya, jadi ada panduannya Mbak Nat ya. Nggak semua ibu hamil darah tinggi itu diberikan obat anti hipertensi. Jadi hampir sebagian besar guideline nasional internasional mengatakan pemberian anti hipertensi itu diberikan kalau tekanan darah di atas 150/100. Itu mulai kita berikan anti hipertensi. Iya. Ya, itu kalau sudah terjadi preeklamsi. Nah, tapi kalau kita lebih jauh lagi sebelum dia hamil atau pada saat ibunya baru pertama kali hamil, ternyata dia ada faktor resiko. Iya. Yang tadi 2 resiko sedang atau 1 resiko tinggi dan disertai dengan tekanan darah rata-rata di atas 90, maka sebelum usia kehamilannya 16 minggu kita bisa berikan Aspilet. Ya, Aspilet itu untuk pengencer darah kalau kita bahasa sehari-harinya ada obat pengencer darah. Iya. Ya. Nah, itu bisa kita berikan. Dosisnya itu ada 2 pendapat, ada yang 80, ada yang 150. Jadi ada yang 1 tablet, ada yang 2 tablet. Nah, tapi uniknya dia harus diberikan setelah makan malam, bukan makan pagi, bukan makan siang, bukan menjelang tidur, Iya. setelah makan malam. Iya. Nah, Oke. dan ini harus diberikan sampai kehamilan itu 34 minggu. Nah, kalau ini sudah diberikan, ternyata ibunya masih darah tinggi atau ibunya belum mengkonsumsi obat ini, tetapi begitu datang ke kita sudah darah tinggi, maka kita kalau di atas 150/100 bisa kita berikan obat anti hipertensi. Ya. Nah, itu. Dan diberikannya kapan ya? Sampai setelah dianya lahiran bisa.
Jadi terus dikonsumsi ya Iya. dok ya. Jadi ada aturannya, tidak Iya. sembarangan. Pertanyaan kedua dokter Siva atau menjawab atau dokter Aryani? Yang kedua opanya. Opanya itu makan obat darah tinggi terus gitu seumur hidup. Itu gimana ya dok? Tapi opanya nggak sedang hamil ya Mbak? Takutnya saya salah. Salah resep nanti. Iya sih sebenarnya hampir sama. Pada dasarnya yang namanya hipertensi itu adalah chronic disease kalau kita sebut penyakit kronis ya Mbak Nat. Iya. Jadi memang penyakit kronis itu tata laksananya bukan menyembuhkan tapi mengontrol. Artinya kalau untuk hipertensi ya itu sekarang kriterianya 120 sampai 130 itu masih normal, 130 sudah hipertensi 1 ya. Nah itu di atas 140 itu udah hipertensi 2 gitu. Nah kalau dari dokter sudah menetapkan untuk pemberian obat hipertensi maka memang konsumsinya seumur hidup. Karena apa? Karena kita mencegah untuk terjadinya komplikasi lebih lanjut pada organ lain. Iya. Contohnya pada ginjal salah satunya. Banyak pasien yang takut sakit ginjal karena kebanyakan minum obat hipertensi. Iya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kalau tidak minum obat teratur malah ginjalnya yang akan kena akibat Gitu. hipertensi yang tidak terkontrol. Nah ini bentuk Betul. catatan ya. Itu malah jadi harus jadi catatan banget. Benar. Begitu juga dengan penyakit jantung. Jadi hipertensi bisa menyebabkan penebalan otot jantung sampai dengan yang kita sebut sebagai boot shoe shape dari otot jantung. Nah kalau memang tidak minum obat secara teratur justru malah otot jantungnya akan terkena dan mungkin malah akan mengalami gagal jantung di kemudian hari. Iya, Makanya kalau memang ada Opanya. disarankan konsumsi obat antihipertensi, insya Allah itu sudah yang paling Yang baik yang terbaik dipilihkan ya. oleh dokter. Baik. Jadi lanjutkan aja ya Sangat, dok. betul. Itu ya Oma, biar opanya lanjut aja. Iya. Pertanyaan ketiga dokter Aryani nih jawab. Ini pertanyaan yang seru ya. Agak seru ya. Bagaimana seorang ibu yang perutnya membesar begitukah tadi ya? Tiba-tiba Tapi ngecil gitu. mengecil. Nah, Jangan-jangan bukan hamil gitu. iya bukan diet berhasil atau ya? Bagaimana itu? Jadi ya tentu saja kalau seorang wanita yang merasakan tanda-tanda kehamilan dengan adanya terlambat haid dan memastikan dengan tes kehamilan mungkin, ya tentu tidak bisa tiba-tiba dia menghilang kalau memang sudah kehamilan itu udah di atas 3 bulan mungkin ya. Iya. Maksudnya tentu akan ada hal yang harus diperiksakan seperti itu ya. Nggak ada Takutnya bukan kehamilan iya, gitu. sepertinya mengharap sekali kehamilan dengan merasa perut membesar, tapi tahu-tahu tidak hamil. Nah, itu mungkin curiga saya ke sana mungkin ya. Iya. Keinginan hamil yang begitu besar, akhirnya ternyata tidak hamil seperti itu dan mengatakan loh kok jadi Kok saya ngecil mengecil gitu. ya seolah-olah kamuflasenya berhasil Iya, dengan iya. suami ya. Jadi harus ke posyandu dong ya, Iya, periksa memastikan, dulu. iya, seperti itu Iya, jangan sampai terjadi yang lain ya, deteksi dini. Oke, terima kasih Oma Ana sudah begitu lengkap 3 narasumber kita satu-satu ke bagian jawab. Nah, tadi Dokter Yani belum melanjutkan kegiatan ID tadi yang agak terputus gitu. Iya, jadi tentu saja Ikatan Dokter Indonesia cabang Palembang dalam hal ini karena skup Palembang. Iya. Salah satunya HBDI itu Hari Bakti Dokter Indonesia adalah dengan mengedukasi preeklamsi ini dan memberikan layanan ke masyarakat berupa donor darah kalau pagi tadi. Donor darah ya. Dan nanti insya Allah di 2 minggu ke depan akan bekerja sama dengan satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit besar untuk mengadakan banyak sekali kegiatan kesehatan lah ya. Iya. Di daerah perairan, di Oh, daerah jauh. Upang Jaya namanya. 1 jam perjalanan air dari Palembang. Dari Palembang lumayan ya, yang dokter paling ya. terdekat ya seperti itu. Oke, Iya, jadi seperti itu. Banyak banyak sekali kegiatan. kegiatannya. Ya, oke. Mungkin kita ke ketua lagi nih. Siap, Bram, Mbak ya. Nat. Oke. Kalau peringatan ini kan memang harus dijadikan salah satu katakanlah momentum ya. Ya. Nah, apakah setiap tahun momentum-momentum ini juga ditularkan nggak sih sama generasi muda? Katakanlah yang belum menikah tapi dia ya namanya generasi milenial lah. Nah, seperti apa nih, Dokter Abraham? Iya. Ya, jadi harus itu Mbak Nat. Karena masa depan bangsa ini kan ada di generasi muda. Kalau kita ini kan udah mau selesai. Jangan dong. Sudah masuk waiting list. Justru masa depan bangsa ini ya di Generasi muda, Makanya iya. edukasinya dari sejak dini. Ya, kita kenalkan ya yang paling dekat sih
di anak-anak SMA ya yang nanti akan menjadi pasangan usia subur dalam waktu dekat ya. Nah, itu yang kita galakan ya. Kemudian ya di semua media sekarang kan udah enak Mbak. Kalau dulu kan mau belajar harus ke perpus. Kalau sekarang kan mau belajar tinggal buka gadget. Semuanya bisa. Jadi kita bisa sosialisasi melalui yang paling dekat yang selalu ada di kita. Apa itu? Media sosial yang bisa dipantau dari handphone kita masing-masing. Itu yang kita terus lakukan, edukasi. Edukasi yang pastinya. Baik. Waktu kita sudah mau habis ini, tapi kita ingin satu-satu nih dari narasumber kita. Mungkin ada pesan yang luar biasa akan disampaikan malam hari ini. Kita mulai dari Dr. Siva dulu. Oke, silakan Dr. Siva. Pesan apa malam hari ini berkaitan dengan tema kita malam hari ini, silakan. Oke, jadi yang duluan nih kita nih. Iya. Jadi intinya sih kita semua pengen berpesan buat ibu hamil dan calon ibu hamil. Jadi deteksi dini karena pencegahan itu selalu akan lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi kalau memang ada faktor risiko, ada keluhan atau ada gejala yang mengarah ke preeklamsia, jangan tunda, segera periksa dan segera cari pertolongan begitu. Karena itu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes, terima kasih. Lanjut ke Dr. Abraham, silakan. Oke. Penting sekali nih pesannya. Saya selalu berpesan kepada ibu hamil atau calon ibu hamil bahwa hamil itu adalah investasi, ya, investasi paling besar dan pasti untung. Kenapa? Kita nabung 9 bulan 10 hari untuk masa depan anak kita 70 tahun ke depan. Usia harapan hidup kan 70 tahun. Jadi ya persiapkanlah kehamilannya. Salah satu persiapan kehamilannya dengan check, now and share. Ada nggak faktor risiko preeklamsi pada ibu hamil tersebut? Terima kasih. Baik. Singkat padat jelas gitu ya. Penting sekali. Yang terakhir Dr. Aryani Aziz, silakan pesan apa malam hari Agak ini? beda sedikit harus Boleh. Iya. Kalau saya pesannya kepada remaja putri, calon-calon pencetak SDM pada 2045 ya. 45. Indonesia Emas ya. Tentu saja dimulai dari remaja putri yang umurnya mungkin 18 tahunan ke atas seperti itu ya. Tentu saja mereka harus paham sekali bahwa anemia di Indonesia itu sangat tinggi ya. Jadi remaja putri pun harus mengetahui bahwa haid yang setiap bulannya juga dapat mengurangi untuk kadar ferritin zat besi si anak tersebut. Jadi mungkin akan mencegah dengan memberikan tablet tambah darah pada remaja putri dan tentu saja merencanakan untuk suatu kehamilan pada masanya nanti saat dia mendapatkan jodoh. Jadi prakonsepsi itu harus perlu sekali. Ya, seperti itu. Tentu saja berkaitan dengan kalau sudah care seperti itu akan menurunkan mungkin ya tingkat kejadian dari preeklamsi lah ya. Kalau memang sudah berencana untuk segera hamil dengan memperbaiki diri dulu, mengetahui dulu keadaan dirinya. Iya. Itu saja mungkin. Jadi memang lebih khusus ke perempuan ya, Dr. Aryani, karena dia akan mencetak generasi bangsa ke depan. Luar biasa, terima kasih banyak 3 narasumber kita. Ada tagline-nya nggak sih? Check, know and share. Oh gitu ya. Bisa bareng nggak sih bertiga gitu? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Check, know and share. Thank you. Terima kasih. Sukses semuanya ya, Dr. Siva, Dr. Abraham dan juga Dr. Aryani. Terima kasih. Mudah-mudahan edukasi ini akan bermanfaat ya. Insyaallah. Dan semoga sehat selalu, sukses. Amin. Sama-sama. Oke, kita tutup. Amin. Baik, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dengan 3 narasumber begitu singkat ya. Kita insya Allah kita akan undang lagi 3 narasumber kita di lain kesempatan. Di obrolan komunitas malam hari ini sangat penting buat semuanya, khususnya untuk ibu-ibu hamil berkaitan dengan hari peringatan yaitu Preeklamsia Day atau Check, Know and Share. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Ibu Ana, Oma Ana di Prabu Muli, terima kasih dan semua pendengar yang monitor siaran YouTube kita. Sekali lagi 3 narasumber kita, Dr. Siva, Dr. Abraham dan juga Dr. Aryani. Terima kasih. Sukses selalu. Insya Allah kita ketemu kembali. Saya Nadia bersama rekan Iro pamit undur di obrolan komunitas, semoga bermanfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.